Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanuddin dengan NPM 25106310701121 dan saya dari kelas 2E yang dimana saya di sini akan membuat tugas akhir semester atau UAS akuatik, membuat video renang gaya kupu-kupu dan juga gaya dada. Baik, di sini saya akan menganalisis yang tadi saya peragakan, yaitu yang pertama ada gerak renang gaya kupu-kupu. Yang pertama itu ada posisi tubuh atau body position atau annulation. Yang pertama itu saya sudah mencoba melakukan gerakan gelombang tubuh atau undulance. Namun gelombang yang dihasilkan masih dominan berpusat di area pinggung ke bawah. Sementara area dada dan bahu cenderung kaku dan kurang aktif menekan air ke bawah atau chest press. Dan dampaknya itu posisi tubuh kurang streamline secara keseluruhan. Ketika bagian dada kurang masuk atau menekan dalam air, pinggul akan turun terlalu dalam sehingga menciptakan drag atau hambatan air yang besar saat kayuhan lengan. Yang kedua yaitu gerakan tungkai atau dolphin kick, yaitu gerakan cambukan kaki tidak lebih banyak mengandalkan tekukan lutut atau knee drive daripada dorongan dari pangkal paha atau pinggul atau hip driven. Irama cambukan kaki belum sepenuhnya sinkron dengan kayuhan lengan. Terlihat ada momen di mana kaki berhenti mencambuk secara aktif saat lengan melakukan recovery. Nah, dampaknya itu dorongan atau propulsion dari kaki menjadi kurang maksimal dan justru menguras energi lebih besar pada otot quadriceps paha karena lutut menekuk terlalu dalam. Yang ketiga ada gerakan lengan atau arm stroke, yaitu face menarik dan mendorong, pull dan push, dan saya melakukan tarikan di bawah air yang cukup kuat. Namun jaluran kayuhan atau stroke patch cenderung terlalu lebar ke samping sejak awal, bukan membentuk pola menyerupai huruf S atau pola kunci di bawah dada yang ideal untuk memaksimalkan daya dorong. Dan fase pemulihan recovery saat lengan keluar dari air, posisi siku terlihat agak ditekuk ke atas dan telapak tangan menyapu terlalu tinggi di atas permukaan air. Nah, dampaknya itu recovery yang tinggi dan kaku ini membebani otot deltoid atau bahu secara berlebihan dan juga memicu kelelahan yang berlebih. Nah, karena seharusnya itu bergerak secara rileks dan mendatar di dekat permukaan air. Dan yang terakhir itu pengambilan nafas atau breathing dan koordinasi. Nah, kepala saya itu terlalu naik tinggi di atas permukaan air saat mengambil napas dan juga mengangkat kepala terlalu cepat sebelum lengan menyelesaikan fase dorongan di bawah air. Dampaknya itu mengangkat kepala terlalu tinggi secara otomatis memaksa panggul dan juga kaki turun secara drastis ke dalam air. Akibatnya momentum maju terhenti dan juga saya harus bekerja lebih ekstra untuk menaikkan tubuh kembali ke permukaan pada siklus berikutnya. Nah, sekian untuk analisis pada renang gaya kupu-kupu, dan selanjutnya ada gaya dada. Selanjutnya itu ada saya akan menganalisis gerakan renang gaya dada, yaitu yang pertama ada
analisis gerakan kepala dan juga posisi tubuh atau body position. Nah, saat mengambil napas, terutama di detik 6 sampai detik dan juga detik 9, saya mengangkat kepala terlalu tinggi ke atas. Hal ini juga menyebabkan pinggul dan kaki otomatis turun agak dalam ke bawah air atau sinking hips. Dan dampaknya itu posisi tubuh menjadi tidak sejajar permukaan air atau streamline terganggu sehingga menciptakan hambatan air atau drop yang besar di area bawah tubuh. Dan saya juga harus mengeluarkan energi yang lebih besar untuk maju. Nah, di sini juga ada saran untuk perbaikannya, yaitu saat mengambil nafas, saya harus lebih fokus lagi mendorong dada dan juga dagu sedikit ke depan di atas permukaan air, bukan mengangkat kepala tegak lurus ke permukaan air. Terus kepala juga harus tetap segaris dengan tulang belakang. Yang kedua yaitu gerakan lengan atau arm stroke. Ayunan tangan saya cenderung terlalu lebar ke samping dan ditarik terlalu jauh ke belakang hingga melewati garis bahu atau dada, dan hampir juga ke arah perut. Dampaknya itu menarik lengan terlalu jauh ke belakang justru menghilangkan momentum dan menyulitkan fase pemulihan atau recovery lengan untuk meluncur ke depan. Gerakan ini juga membuat kepala terangkat terlalu tinggi seperti yang dibahas di poin pertama tadi di detik 6 dan juga detik 9. Terus sarannya itu saya kedepannya akan membatasi tarikan lengan dan juga menggunakan pola kayuhan berbentuk seperti hati atau lingkaran kecil di depan dada. Tarikan tangan berhenti tepat di bawah dada dan dagu, lalu segera satukan kedua telapak tangan dan dorongan kembali ke depan secara eksplosif. Yang ketiga ada gerak kaki atau leg kick, yaitu tendangan kaki sudah cukup menghasilkan dorongan, namun ada beberapa kayuhan terlihat saya cenderung menekuk lutut ke arah perut secara berlebihan saat bersiap menendang. Selain itu, lecutan telapak kaki atau flex untuk menyekram air belum terlihat maksimal. Dampaknya itu, menekuk lutut terlalu ke depan akan menahan laju air dari depan dan mengurangi efisiensi dorongan atau propulsion. Nah, saran untuk memperbaikannya itu saat menekuk kaki atau fase recovery kaki, saya harus menarik tumit mendekati pantat dan juga lutut, bukan lutut yang ditarik ke depan. Selain itu, buka telapak kaki luar atau flex dan tendang melingkar ke depan dengan kuat hingga kedua kaki rapat kembali. Dan yang terakhir itu koordinasi dan meluncur atau timing dan glide. Jeda waktu meluncur atau glide setelah kombinasi tangan dan kaki selesai saya rasa masih agak terburu-buru. Nah, dampaknya itu gaya dada adalah gaya yang paling bergantung pada fase meluncur. Jika saya langsung melakukan kayuhan berikutnya sebelum tubuh meluncur maksimal, kayuhan energi saya akan terbuang sia-sia. Nah, sarannya itu saya harus menerapkan prinsip kayu atau tangan sampai napas, dan juga tendang atau kaki meluncur. Nah, setelah kaki lurus menendang tangan lurus di depan, tahan posisi streaming tersebut selama 1-2 detik untuk menikmati momentum lenturan sebelum memulai kayuhan baru. Nah, mungkin cukup sekian analisis saya dari beberapa video renang saya maksudnya. Jika terjadi ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya manusia. Baik, saya cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.